Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Bening Rinjani, NIM A510230. Saya di sini akan menceritakan tokoh filsafat Islam yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Beliau masih memiliki garis keturunan dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. Wa'il bin Hajar pernah meriwayatkan sejumlah hadis dan dikirimkan oleh Nabi untuk mengajarkan agama Islam ke penduduk di daerah itu. Pada abad ke-8 Masehi, Khalid bin Utsman datang ke Andalusia bersama pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid dikenal dengan nama panggilan Khaldun, sesuai kebiasaan orang Andalusia dan Afrika Barat Laut, yakni dengan penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya, sehingga Khalid menjadi Khaldun. Di Andalusia, keluarga Khaldun memerankan peranan yang cukup menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Mereka awalnya menetap di kota Karmon, kemudian pindah ke kota Sevilla. Di kota tersebut, mereka memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Akan tetapi, melihat kakeknya yang aktif dalam pemerintahan, maka ayahnya Khaldun menjauhkan diri sama sekali dari dunia politik dan mengkhususkan dirinya di bidang ilmu pengetahuan saja. Ayahnya Khaldun terkenal di bidang bahasa Arab dan tasawuf. Munawir Sajali mengatakan bahwa guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraat sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Dia memperlihatkan caranya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran tafsir, hadis, fikih, dan gramatika bahasa Arab yang diambilnya dari sejumlah guru yang ada di Tunisia. Ibnu Khaldun mulai berkarir di bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Jabatan pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai anggota Majelis Keilmuan Sultan Abu Inal dari Bani Marin di ibu kota Fes. Kemudian ia diangkat menjadi sekretaris sultan pada tahun 1354 Masehi. Selain di bidang politik, Ibnu Khaldun juga mengajarkan ilmunya di masjid. Kemudian dia pindah ke Biskarah. Dari Biskarah, dia kembali ke Andalusia dan menuju ke Tilimsan pada tahun 1374 Masehi. Pada tahun 1378 Masehi, Ibnu Khaldun meninggalkan istana dan menuju ke Tunisia. Dan pada tahun 1382 Masehi, Ibnu Khaldun pindah ke Alexandria dan menetap di Mesir. Ketika di Mesir, Ibnu Khaldun mengajar di Masjid Al-Azhar. Dia diangkat sebagai hakim madhab Maliki pada tahun 1384 Masehi dan aktif dalam dunia pendidikan. Pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi, Ibnu Khaldun meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada usia 76 tahun. Untuk mengenang nama besarnya, ia dimakamkan di pemakaman Sufi di Bab al-Nasr, Kairo, yang
yang merupakan makam para ulama dan orang-orang penting. Pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun. 1. Al-Umron, membangun paradigma peradaban masyarakat. Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Al-Umron mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, diantaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari Al-Umron dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Ibnu Khaldun terkenal dengan teorinya, yaitu tingkat keberadaan kekayaan menentukan kelas sosial. 2. Peletak dasar sosiologi. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu masyarakat primitif, masyarakat pedesaan, dan masyarakat kota. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi dan kambing, serta pengembala unta. Yang ketiga, tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tradisi ini dirintis sendiri oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya Arkaun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam wacana hermeneutika, sebuah tradisi akan mati, kering, dan mandek jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Hermeneutika terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Sedangkan dalam filsafat sejarah Ibnu Khaldun, struktur ini terdiri dari pelaku sejarah, substansi sejarah, dan pembaca sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun. 1. Kitab Muqaddimah merupakan kitab pendahuluan atas Kitabul Al-Ibar yang bercorak sosiologis, fisiologis, dan historis. Yang kedua, Kitab Al-Ibar merupakan kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir. Yang ketiga, Kitab Al-Ta'rif merupakan sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Yang keempat, Lubab Al-Muhassal fi Usul ad-Din merupakan kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Yang kelima, Sifa Al-Sayfi Tahzib Al-Masad. Dan yang keenam, buku-buku tentang logika dan aritmatika serta beberapa resume ilmu fikih. Sekian penjelasan tentang Ibnu Khaldun dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.